Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi aliran sisi penawaran dengan anggota kelompok 1, Bella Bekti Triwulandari NIM 2019-090. 2. Nanda Rahayu Umayyah NIM 2019-096. 3. Desi Trianasari NIM 2019-098. Materi yang akan kami sampaikan ada 4. Yang pertama, pengertian pemikiran ekonomi aliran sisi penawaran. 2. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi aliran sisi penawaran. 3. Pokok aliran. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Materi yang pertama adalah pengertian. Pada tahun 1971 sampai 1973, perekonomian Amerika Serikat mengalami bom karena kebijaksanaan fiskal dan moneter yang ekspansif pada periode-periode sebelumnya, sesuai ajaran Keynesian. Akibat perekonomian yang memanas, pada tahun 1973, harga-harga pangan dan bahan baku mulai naik, dan kebetulan pada tahun itu juga terjadi guncangan harga minyak akibat politik embargo yang dilakukan oleh negara-negara penghasil minyak atau OPEC yang menghantam perekonomian Amerika Serikat. Semua ini menyebabkan terjadinya goncangan pada sisi penawaran. Perekonomian mulai lesu, produksi berkurang, pengangguran semakin tinggi, dan pada saat yang bersamaan, inflasi juga meninggi diiringi oleh naiknya harga-harga secara umum. Selanjutnya, ekonomi sisi penawaran adalah teori ekonomi makro yang mendalilkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didorong paling efektif dengan menurunkan pajak, mengurangi regulasi, dan memungkinkan perdagangan bebas. Menurut ekonomi sisi penawaran, konsumen akan mendapatkan keuntungan dari pasokan barang dan jasa yang lebih besar dengan harga yang lebih rendah, dan lapangan kerja akan meningkat. Selanjutnya, tokoh-tokoh pemikiran aliran sisi penawaran. Kelompok utama. Kelompok ini diwakili oleh Martin Feldstein dan Michel Bouskin. Kelompok ini menekankan adanya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kelompok ini hanya menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor dan dampak perubahan program keamanan sosial terhadap jumlah tabungan. Kelompok radikal. Kelompok radikal diwakili oleh Arthur Lepter dan George Gilder. Kelompok ini merupakan kelompok yang mendapatkan publisitas lebih banyak di mana mereka menyatakan bahwa pemotongan pajak dan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja, serta penerimaan total yang lebih banyak dari pajak. Intinya mereka mengajukan pemotongan pajak yang akan memberikan dampak besar terhadap produktivitas kerja dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. 3. Pokok aliran sisi penawaran. Langkah-langkah sisi penawaran ditujukan dengan penciptaan lingkungan ekonomi untuk mendorong pelaku bisnis dan perusahaan untuk berinvestasi, berproduksi, dan menciptakan lapangan kerja. Kebijakan yang digunakan oleh pemerintah konservatif sejak tahun 1979 yaitu: yang pertama, perubahan dalam hukum perburuan untuk membatasi kekuatan serikat buruh. Yang kedua, pengukuran pajak mendukung investasi dan produktivitas kerja. Dan yang terakhir adalah program-program privatisasi atau swastanisasi. 4. Kesimpulan. Aliran sisi penawaran mempercayai bahwa dampak penggunaan dana sendiri oleh swasta terhadap peningkatan output nasional, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan keadaan ketika pajak dikumpulkan terlebih dahulu, untuk kemudian dialokasikan oleh pemerintah untuk berbagai program pembangunan. Pendekatan sisi penawaran lebih dianggap sebagai perkembangan dalam kebijaksanaan ekonomi daripada teori ekonomi. Tokoh-tokoh pemikiran aliran sisi penawaran pada kelompok utama yaitu Martin Feldstein dan Michel Bouskin, sedangkan pada faktor radikal yaitu Arthur Lepter dan George Gilder. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa menulis di kolom komentar atau melalui WhatsApp. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.